Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan ilmu pengetahuan alam bersama Ibu Aisyah Didah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan topik kita tentang kemagnetan, yang pada kali ini kita akan mempelajari tentang gaya Lorentz. Kompetensi dasar pada kali ini masih tentang menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran hari ini, yang pertama menjelaskan pengertian gaya Lorentz, kedua menjelaskan penerapan prinsip gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari, ketiga menentukan besar dan arah gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Prinsip gaya Lorentz dimanfaatkan dalam berbagai alat ukur listrik analog seperti ampermeter, voltmeter, ohmmeter, atau gabungan ketiganya yaitu avometer. Selain itu, prinsip gaya Lorentz dimanfaatkan dalam motor listrik, relay, kereta magnet, dan masih banyak contoh lainnya. Motor listrik adalah alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Motor listrik merupakan salah satu contoh penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa motor listrik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya motor listrik pada kipas angin yang berfungsi untuk menggerakkan baling-baling. Motor listrik terdiri dari bagian stator dan bagian rotor. Bagian stator merupakan bagian motor listrik yang tidak bergerak, sedangkan bagian rotor merupakan bagian motor listrik yang bergerak. Bagian stator umumnya terdiri dari magnet tetap, sedangkan bagian rotor umumnya terdiri dari kumparan kawat yang dililitkan pada jangkar. Pada prinsipnya, motor listrik memiliki kumparan dalam medan magnet tetap. Jika kumparan tersebut kita aliri arus listrik, maka kumparan tersebut akan bekerja suatu gaya magnet atau disebut juga dengan gaya Lorentz. Besar gaya Lorentz sebanding dengan besar medan magnet, kuat arus listrik, dan panjang kawat berarus yang masuk ke dalam medan magnet. Bila kedudukan gaya, kuat medan magnet, dan arus listrik saling tegak lurus, maka besarnya gaya Lorentz dirumuskan. F sama dengan B kali I kali L, di mana F gaya Lorentz satuannya Newton, B medan magnet tetap satuannya Tesla, I kuat arus listrik satuannya Ampere, dan L panjang kawat berarus yang masuk dalam medan magnet satuannya meter. Penentuan arah gaya Lorentz dapat dilakukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik, telunjuk menunjukkan arah medan magnet, sedangkan jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz. Perhatikan contoh soal berikut. 1. Sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 mA. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, berapakah gaya Lorentz yang timbul? Dari soal diketahui, panjang kawat sama dengan 10 meter, kuat arus sama dengan 5 mA, kita ubah ke ampere menjadi 0,005 ampere, dan kuat medan magnet sama dengan 8 Tesla. Ditanyakan berapa besar gaya Lorentz atau F. Maka kita jawab dengan rumusan F sama dengan B kali I kali L, sama dengan 8 kali 0,005 kali 10, diperoleh 0,4 Newton. Jadi gaya Lorentz yang timbul sebesar 0,4 Newton. Contoh 2. Jika gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh kawat tembaga sepanjang 2 meter dan dialiri arus listrik sebesar 2 mA adalah 12 Newton, maka berapakah besar medan magnet yang melingkupi kawat tembaga tersebut? Dari soal diperoleh panjang kawat 2 meter, besar kuat arus listrik 2 mA, kita ubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 3 ampere, gaya Lorentz sebesar 12 Newton. Ditanya berapakah besar medan magnet. Kita jawab F sama dengan B kali I kali L. Maka untuk mencari B sama dengan F dibagi I kali L. Kita masukkan F-nya 12, dibagi I-nya 2 kali 10 pangkat min 3, L-nya 2. Maka diperoleh 3 kali 10 pangkat 3 Tesla.
Jadi, besar medan magnet yang melingkupi kawat tembaga sebesar 3 kali 10 pangkat 3 atau sama dengan 3000 Tesla. Sekarang silakan dikerjakan soal berikut. 1. Jelaskan yang dimaksud gaya Lorentz. 2. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya Lorentz. 3. Bagaimana pemanfaatan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. 4. Sebuah kawat penghantar memiliki panjang 12 meter. Tegak lurus berada dalam sebuah medan magnet sebesar 90 Tesla. Jika kuat arus listrik yang mengalir pada kawat sebesar 0,02 mA, berapakah besar gaya Lorentz-nya? 5. Jika gaya Lorentz yang dialami sebuah kawat penghantar yang panjangnya 5 meter adalah 1 Newton, dan arus yang mengalir pada kawat sebesar 2 mA, berapakah gaya magnet yang dialami kawat penghantar tersebut? Tuliskan jawabanmu di buku masing-masing. Jika mengalami kesulitan, boleh ditanyakan kepada teman atau gurumu. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.